Pernahkah kalian menerima surat atau pesan singkat dari orang yang sangat kalian cintai? Entah itu dari pasangan kita, orang tua, atau sahabat karib ya. Biasanya pesan itu akan kita baca berulang-ulang, kita simpan baik-baik, bahkan mungkin kita hafalkan setiap kalimatnya. Kita akan merasa senang karena merasa diperhatikan ya. Tapi sadarkah kita semua teman-teman? Di atas meja makan kita, di dalam lemari kita, atau mungkin di aplikasi HP kita, ada surat cinta yang jauh lebih indah dan luar biasa. Penulisnya bukan manusia, melainkan Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah Al-Quran. Kenapa teman-teman Al-Quran disebut dengan surat cinta? Al-Quran itu bukan sekedar buku sejarah atau kumpulan hukum yang kaku. Al-Quran adalah cara Allah berbicara kepada kita semua. Saat kita sedih, Allah menghibur. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Saat kita merasa sendirian, Allah menyapa dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, itu Quran Surah Al-Kahf di ayat ke-16. Saat kita merasa berdosa teman-teman, Allah memanggil, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Bayangkan ya, Tuhan semesta alam ini ingin berbicara langsung kepada kita semua. Ya, ingin berbicara dengan kita semua lewat ayat-ayatnya. Kurang cinta apa lagi Allah kepada kita semua. Kenyataan yang sering terjadi itu malahan kita tidak bertemu dengannya. Kita tidak membuka Al-Quran. Nah, sayangnya seringkali tadi tuh surat cinta ini kita abaikan teman-teman. Kita nggak pernah buka itu surat cinta. Kita lebih betah membaca caption media sosial berjam-jam daripada membaca satu halaman Al-Quran. Jangankan satu halaman Al-Quran tadi, satu ayat Al-Quran kita enggan bacanya ya teman-teman. Al-Quran malah seringkali hanya jadi pajangan di rumah, berdebu di rak, atau hanya dibaca saat ada orang meninggal dunia. Jangan beli Al-Quran mahal-mahal tapi nggak pernah dibaca. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat atau penolong bagi orang-orang yang rajin membacanya. Bayangkan di hari yang sangat panas itu teman-teman, mencekam sekali, Al-Quran datang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung teman-teman semua ini masih di bulan Ramadan, yuk balas surat cintanya. Balas surat cintanya, baca surat cintanya. Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Inilah waktu paling pas untuk memperbaiki hubungan kita dengan kitab suci kita ini. Ya, caranya sederhana teman-teman. Caranya sederhana sekali teman-teman. Sentuhlah ya. Jangan biarkan dia berdebu, kalian lap. Pegang dengan cinta itu Al-Quran. Kemudian coba bacalah. Walaupun teman-teman masih terbata-bata gak apa-apa, tetaplah baca. Kata Nabi, satu hurufnya saja diganjarkan 10 kebaikan. Di bulan Ramadan lipat gandanya luar biasa. Gak 10 lagi, berkali lipat lagi teman-teman. Jadi teman-teman meskipun terbata-bata gak apa-apa, baca. Pahami pesannya, sesekali baca artinya. Bayangkan Allah sedang berbicara langsung kepada kita semua teman-teman. Ya, baca lagi teman-teman ya. 1 ayat gak apa-apa, 5 ayat gak apa-apa. Pelan-pelan teman-teman. Gak harus langsung 1 juz, enggak. Sebagai penutup, Al-Quran itu dikirim bukan untuk memberatkan kita, tapi untuk menjadi cahaya agar kita tidak tersesat di kegelapan dunia. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti karena mengabaikan pesan-pesan yang indah dari Sang Pencipta teman-teman. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini teman-teman sebagai titik balik kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai teman curhat terbaik kita,
kompas kehidupan kita, dan pemenang hati yang paling ampuh teman-teman. Semoga kita semua bisa kembali kepada Al-Quran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.